Assalamualaikum. Saya Encep Ramadhani, lokal HKIB 18, Institut Agama Islam Negeri Kota Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Jeng Jeng. Halo, perkenalkan, saya Siti Rahma Asyifa dari jurusan Hukum Keluarga Islam YAIN Bukit Tinggi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Ridho Putra. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang pertama yaitu zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman ini, mereka mulai menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang isi alam semesta ini dan jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikiran dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Upaya para ahli pikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan berpikir, kemudian banyak orang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni. Maka timbullah peristiwa ajaib, The Greek Miracle, yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Disiplin ilmu yang muncul pada masa Yunani kuno diantaranya filsafat politik, etika, metafisika, ontologi, logika, biologi, retorika, dan estetika. Selanjutnya, faktor berkembangnya Yunani kuno. Yang pertama, faktor eksternal. Yunani berdekatan dengan daerah timur kuno atau Cina dan Mesir. Di daerah-daerah ini, ilmu pengetahuan sudah berkembang, meskipun perkembangan tersebut masih terbatas pada timur kuno atau Cina dan Mesir. Selanjutnya, faktor internal. Yunani dianggap memiliki sangat banyak faktor internal, seperti keindahan alam, kebaikan iklim, dan kecerdasan manusia. Selanjutnya, pemikiran filsuf Yunani kuno tentang penciptaan alam. Yang pertama, menurut Thales, dia mengatakan bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah air. Sedangkan menurut Pythagoras, dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari angka. Selanjutnya, Anaximenes, dia berpendapat bahwa asal segala sesuatu berasal dari hawa atau udara. Selanjutnya yang terakhir, Anaximandros, dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari apeiron, atau yang berarti yang tidak terbatas, yang disebabkan oleh penceraian atau ekskrisis. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsuf Yunani kuno. Yang pertama, Thales. Thales berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam ialah air. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi dari alam semesta. Yang kedua, Anaximander. Anaximander menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal dan ada dengan sendirinya, yaitu udara. Alasannya, udara merupakan sumber segala kehidupan. Selanjutnya, Heraklitus. Ia mendapat julukan si gelap karena untuk menelusuri gerak pemikirannya sangat sulit. Ia berpendapat bahwa alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti kita hendak memahami kehidupan kosmos dan kita mentaati dan menyadari bahwa kehidupan kosmos itu dinamis. Selanjutnya, Parmenides. Dialah yang pertama kali memikirkan tentang hakikat ada. Ia berpendapat bahwa hanya pengetahuan yang tetap dan umum yang dapat dipercaya, yaitu pengetahuan budi. Selanjutnya, Zeno. Ia merupakan peletak dasar dialektika. Dialektika yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian ayat hipotesa, dan dari hipotesa tersebut ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, Socrates. Ia berpendapat bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran yang umum yang dapat dipegang oleh semua orang, dan ada juga sebagian kebenaran relatif tetapi tidak semuanya. Selanjutnya, Plato. Plato berpendapat bahwa esensi itu memiliki realitas. Realitasnya ada di alam idea. Untuk menjelaskan hakikat idea tersebut, Plato mengarang mitos penunggu gua yang sangat terkenal yang dimuat di dalam dialog Politei. Selanjutnya, Empedokles. Dia mengatakan bahwa
adanya penggabungan atau campuran dari unsur-unsur air, udara, api, dan tanah. Keempat unsur inilah yang merupakan dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai dengan abad ke-17. Ciri-ciri yang mendasar pada filsafat abad pertengahan ialah filsafat yang lebih bercorak teosentris. Artinya, para filsuf dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama dan filsafat diarahkan pada masalah ketuhanan. Sesuatu karya filsafat dinilai benar jika tidak menyimpang dari ajaran agama. Filsafat abad pertengahan juga disebut sebagai abad kegelapan. Abad pertengahan ini juga dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik, dan menerima ajaran gereja yang membabi buta. Karena itulah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi terlambat. Masa ini penuh dengan dominasi gereja yang bertujuannya untuk membingung umat ke arah hidup yang lebih baik, tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini dilakukan tanpa diserahkan dengan pemikiran martabat atau kebebasan manusia yang mempunyai peranan pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depan sendiri. Nah, periodisasi filsafat pada abad pertengahan, yaitu periode pertama, yaitu dimulai dari periode patristik, dimulai dari 100 sampai 700 Masehi. Patristik berasal dari kata Latin yaitu patres yang berarti bapak-bapak gereja. Ialah ahli-ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Pada periode ini, ahli agama Kristen berusaha untuk memperlihatkan bahwa imam yang sesuai dengan pikiran-pikiran dari manusia. Mereka berhasil membela ajaran Kristiani terhadap tuduhan-tuduhan pemikiran-pemikiran kafir. Tulisan-tulisan Bapak Gereja merupakan suatu sumber dari karya yang luas. Nah, sedangkan di bagian kedua yaitu periode skolastik, mulai dari 800 Masehi sampai 1500 Masehi. Periode skolastik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, skolastik awal mulai dari 800 Masehi sampai 1200 yang mulai menampakkan adanya kebangkitan. Kebangkitan ini bisa dilihat dari kebangkitan pemikiran-pemikiran yang awalnya pemikiran tersebut hanya bisa dilakukan atau dimodernisasi oleh pihak-pihak gereja. Nah, sedangkan di skolastik puncak dimulai pada 1200 sampai 1300 Masehi, munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama ikut menyelenggarakan dan menunjukkan ilmu pengetahuan. Nah, bentuk dari kesuksesan filsafat pada periode puncak ini bisa dilihat dari munculnya universitas-universitas yang bertujuan untuk mengampu atau sebagai media untuk masyarakat bisa menyalurkan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi masyarakat yang mengetahui banyak hal dari berbagai macam segi ilmu pengetahuan. Selanjutnya skolastik akhir, yaitu dimulai pada 1300 sampai 1450 yang ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang terdiri dari kiblat sehingga memperlihatkan stagnasi selain dan ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme. Nah, dikarenakan pada skolastik puncak tadi sudah diberikan kebebasan dari segi ilmu pengetahuan, sehingga pada skolastik akhir ini mulai terjadinya kejemuan dari para pemikiran filsafat tersebut. Nah, di sini tokoh filsafat dari periode patristik itu ada beberapa, yang diantaranya yang pertama yaitu ada Justinus Martin, yang mana Justinus Martin ini adalah orang yang rela mati untuk kepercayaan menurut pendapat agama Kristen, bukan agama baru, karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada Cleanmes, yang ia juga termasuk pada pembela Kristen, tetapi ia tidak memberi filsafat Yunani. Yang ketiga ada yang bernama Tertullianus, yang ia dilahirkan bukan dari agama Kristen, tapi setelah melaksanakan pertobatan ia menjadi gigih membela agama Kristen yang fanatik, dan ia menolak kehadiran filsafat Yunani karena filsafat dianggap sebagai yang tidak perlu. Yang terakhir, yang keempat ada yaitu bernama Augustinus, yang sejak mudanya ia mempelajari bermacam-macam aliran filsafat. Di antara ini adalah ada Platonisme dan Skeptisisme, yang ia telah diakui keberhasilannya dalam berbentuk filsafat Kristen. Nah, sedangkan di tokoh filsafat periode skolastik itu ada di skolastik awal itu bisa dilihat ada Pater Albertus
Albertus, ada Johannes Scotus Aeguna, dan juga Anselmus. Skolastik puncak juga ada tokohnya beberapa, yaitu disebut di sini Albertus Magnus dan juga Thomas Aquinas. Nah, sedangkan skolastik akhir yaitu ada tokohnya 2 orang, yaitu William Ockham dan juga Nicholas Cusasus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, semoga ilmunya bermanfaat. Baik, sekian penjelasan kami mengenai perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.